Kesempatan ini kita akan membahas satu video dari Dr. Deki Ngada yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak setuju dengan tauhid. Jadi sungguh aneh jika ketauhidan Allah coba diusik oleh seorang apologet Kristiani. Padahal ketauhidan ini tidak hanya Islam dan Al-Quran yang menyebutkannya, bahwa dalam kitab sebelumnya, dalam Injil juga disebutkan bahwa bagaimana ketauhidan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di Bang Abdulli Channel. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam limpahan karunia, rezeki dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu video dari Dr. Deki Ngada yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak setuju dengan tauhid. Jadi sungguh aneh jika ketauhidan Allah coba diusik oleh seorang apologet Kristiani. Padahal ketauhidan ini tidak hanya Islam dan Al-Quran yang menyebutkannya, bahwa dalam kitab sebelumnya, dalam Injil juga disebutkan bahwa bagaimana ketauhidan Allah. Sebenarnya video saudara Deki ini ditujukan kepada Ustadz Dr. Sanihu Munir. Namun kalau kita cek videonya ini perdebatan antara Ustadz Sanihu Munir dengan saudara Deki tentang ketuhanan daripada Yesus. Dan Dr. Sanihu Munir menyatakan bahwa video-video yang diunggah berjilid oleh saudara Dr. Deki itu tidak menjawab tantangan daripada Ustadz Dr. Sanihu Munir tersebut. Bahkan sampai Ustadz Sanihu Munir menawarkan hadiah. Dan saudara Deki menyebutkan bahwa dalam videonya ini ada 5 seri yang menyebutkan bahwa teologi Islam menghancurkan dirinya sendiri. Jadi ada beberapa seri. Sebenarnya seri terakhirnya itu sudah kita bahas sebelumnya, kemarin sekitar 2 hari yang lalu ya, sudah kita bahas. Video ini ia berikan untuk menanggapi daripada video Ustadz Sanihu Munir. Namun Ustadz Sanihu Munir tidak menganggapnya karena dianggapnya hanya berkilah saja. Coba kita lihat aja videonya dulu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Pernyataan ini yang perlu dia buktikan. Lalu keluar jurus konyolnya Dr. Deki Ngada dengan menyerang saya berjilid-jilid tentang hal yang tidak pernah saya katakan. Tentang Allah bersumpah, tentang ayat-ayat setan dan lain-lain. Dr. Deki, kapan saya pernah mengatakan itu kepada Anda? Dr. Deki, Anda waras gak? Anda menuntut saya untuk hal-hal yang tidak pernah saya katakan. Anda menuntut saya tentang Allah bersumpah. Anda menuntut saya tentang ayat-ayat setan. Terakhir Anda menuntut saya tentang Allah berbobot atau tidak. Dr. Deki, otakmu di mana? Berjilid-jilid video yang Anda unggah, itu pernyataan siapa? Pernyataan siapa? Siapa di antara kita berdua yang mengatakan Allah bersumpah?
Anda. Siapa di antara kita berdua yang berbicara tentang ayat-ayat setan? Anda. Siapa di antara kita berdua yang membahas Allah berbobot atau tidak seperti video yang terakhir ini? Anda. Jadi segala sumpah serapah Anda itu seharusnya tertuju kepada Anda sendiri yang membuat pernyataan-pernyataan tersebut. Tuntut diri Anda, Deki, jangan tuntut saya. Dan itu konteks daripada video ini, dan saudara Deki mengupload video yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti mengeluarkan video menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setuju dengan tauhid. Karena ini poin yang tidak menjadi pembahasan, ini perlu kita luruskan, perlu kita jawab, perlu kita clearkan, klarifikasi, sehingga tidak jadi penyesatan. Terlebih memang ketauhidan itu tidak hanya dalam Al-Quran, tadi sudah kita sebutkan bahwa ketauhidan itu juga ada disebutkan di dalam Injil, di mana Yesus juga memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu Esa. Itu ada di Markus pasal 12 di ayat 29. Mulai 28-nya lah, mulai 28-nya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal menjawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka itu. Datang kepadanya dan bertanya, "Hukum apakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Jadi Yesus sendiri mengakui bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Jadi ketauhidan itu tidak hanya di Al-Quran, tidak hanya milik Islam, tapi di Injil juga disebutkan. Nggak hanya di Markus, di Yohanes juga disebutkan di pasal 17 ayat ketiga, disebutkan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di ayat ini juga Yesus Kristus mengetahui bahwa Allah lah itu satu-satunya, dan beliau adalah Rasulnya yang diutus oleh Allah. Dan pengesaan Allah itu juga tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada jin atau iblis. Hal ini disebutkan Yesus di Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Kenyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kalau di Alkitab aja itu banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang ketauhidan, apalagi dalam Islam. Di dalam Al-Quran juga banyak disebutkan ayat-ayat berkaitan dengan tauhid, pengesaan Allah. Termasuk di ayat yang kemarin digunakan saudara Deki, yang kita bantah, yang menyebutkan bahwa Yesus sebagai firman Allah dan Roh. Bukan kita bantah ininya, tapi pengilahiannya di situ yang kita bantah, karena kita disebutkan dalam ayat di surat An-Nisa 171 yang digunakannya, dia hanya memotong, tidak diambilnya secara utuh, dimana padahal ayatnya itu berbunyi, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya."
yang disampaikannya kepada Maryam dan ruhnya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Surat An-Nisa 171. Ini yang kemarin dipotongnya hanya menyebutkan bahwa Isa Al-Masih itu kalimatnya, firmannya dan ruhnya. Padahal disebutkan di situ jelas bahwa tidak hanya firman tapi juga utusan Allah. Dan di ayat ini juga menegaskan bahwa berhentilah mengucapkan bahwa Tuhan itu 3. Dan sama seperti Yesus yang mengajarkan bahwa jin juga mengesahkan Allah. Dalam Al-Quran itu tegas disebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ini disebutkan di surat Az-Zariyat 56. Jadi jin dan manusia itu ya memang tugasnya itu ya mengabdi, menyembah kepada Allah. Dan bahkan dalam Al-Quran keesaan Allah, ketauhidan itu disebutkan dalam satu surat khusus. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi jelas bahwa dalam Al-Quran, dalam Injil itu disebutkan bahwa ketauhidan Allah. Makanya heran kita jika saudara Deki coba mau meruntuhkan ketauhidan Allah dengan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak setuju dengan tauhid. Sungguh aneh. Sebelum kita bahas videonya, kita saksikan dulu videonya ini. Sebuah hadis sahih dalam Sunan Abi Daud berkisah, Sa'id ibn Ubaidah berkata, Ibn Umar mendengar seorang pria bersumpah, "Tidak, aku bersumpah demi Ka'bah." Ibn Umar berkata kepadanya, "Aku mendengar Rasul Allah berkata, dia yang bersumpah demi siapapun kecuali Allah adalah politeis." Kata-kata Nabi Anda yang tertuang dalam hadis sahih tersebut setidaknya mengisyaratkan 2 poin penting. Pertama, Muhammad menerima, mengaminkan premis teologis yang universal yang saya cantumkan pada poin ketiga dalam bingkisan pertama saya kemarin. Premis itu menegaskan bahwa otoritas tertinggi adalah Tuhan, dan karena dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sejati, maka dia menegaskan sembari melarang para pengikutnya untuk tidak mengangkat sumpah kecuali sumpah itu diangkat demi dan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sayangnya seperti gagasan kuat yang telah saya sembulkan di dalam bingkisan saya yang kemarin, Tuan Saniho Munir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melanggar prinsip teologis yang universal itu secara sembrono bahkan berkali-kali di dalam Quran, maka dengan adanya Muhammad mengaminkan prinsip teologis dalam hal bersumpah prinsip yang universal ini, Muhammad melalui kata-katanya di dalam hadis sahih tersebut
telah mendeklarasikan dengan sejelas-jelasnya tanpa ambiguity sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan syirik dengan cara bersumpah laksana kaum politeis. Nah, Anda bisa membaca tentang gagasan itu di dalam sebuah hadis sahih yang mirip dengan hadis sahih yang tadi yang telah saya kutip di dalam Jami' at-Tirmidzi. Tetapi ada satu poin menarik yang lain yang saya sudah tidak sabar untuk mengatakannya kepada Anda, wahai Tuan Saniho Munir. Rupanya Nabimu Muhammad tadinya meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal bersumpah secara sembrono, yakni dengan mengangkat sumpah atas nama dan demi hal-hal lain di luar dirinya sendiri. Seorang perempuan Yahudi di dalam koleksi hadis Sunan An-Nasai mendatangi Muhammad dan mengoreksi Muhammad bukan hanya dalam hal berkata-kata mengenai kehendak Allah, melainkan juga dalam hal mengangkat sumpah. Diceritakan oleh Abdullah bin Yasar dari Quraila, seorang perempuan dari Juhaina, dia seorang perempuan Yahudi, datang kepada Nabi dan berkata, "Kamu telah membuat rival bagi Allah dan mengasosiasikannya dengan yang lain, dengan dia," maksudnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu berkata apapun yang dikehendaki Allah dan kamu berkata demi Ka'bah." Maksudnya mereka terbiasa mengangkat sumpah demi Ka'bah di Mekah, dan perhatikan bagaimana reaksi Muhammad ketika dikoreksi oleh perempuan Yahudi ini. Maka Nabi memerintahkan mereka, para pengikutnya, jika mereka hendak bersumpah untuk berkata demi Tuhan pemilik Ka'bah dan berkata apapun yang dikehendaki Allah, lalu apa yang kamu kehendaki. Muhammad tadinya dengan pongah menempatkan dirinya sejajar dengan Allah dengan cara mengungkapkan konstruksi kata-kata mengenai kehendak Allah. Bukan hanya itu, Muhammad juga secara sembrono seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat sumpah demi sesuatu yang lain di luar diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bersumpah demi atau atas nama Ka'bah di Mekah. Pada gilirannya datanglah perempuan Yahudi itu dan menegur Muhammad dan para pengikutnya. Dan saya ingin Anda memperhatikan secara amat saksama, wahai Tuan Saniho Munir. Perhatikan bahwa Muhammad tidak mengecam perempuan Yahudi itu dengan berkata, "Kamu Yahudi kafir dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah wajahmu menjadi seperti monyet dan babi," seperti yang tertuang di dalam kitab suci Anda, Al-Quran. Tidak sama sekali. Muhammad sama sekali tidak memperlihatkan kritikan, apalagi penolakan terhadap koreksi dari perempuan Yahudi itu. Sebaliknya Muhammad setuju dengan perempuan Yahudi itu dan dengan bersegera memerintahkan kepada para pengikutnya untuk memperbaiki cara mereka bicara tentang kehendak Allah dan cara mereka mengangkat sumpah. Dengan kata lain, kali ini Muhammad bahkan maju satu langkah dengan menerima premis teologis dalam hal bersumpah, sebuah premis yang universal itu, bahwa sumpah harus diangkat hanya atas dasar dan demi Allah, dan dia bersama para pengikutnya berubah sikap pasca dikoreksi oleh perempuan Yahudi tersebut. Kesimpulannya kembali menampang jelas, wahai Tuan Saniho Munir. Muhammad berada satu langkah di belakang perempuan Yahudi itu, dan ironisnya sungguh amat sangat ironis. Jadi dalam videonya ini dia membahas menggunakan tiga hadis sebagai dasar dia untuk menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak setuju dengan ketauhidan. Dia juga menuduh Nabi SAW diajari seorang wanita Yahudi tentang ketauhidan berkaitan dengan sumpah. Hadis yang pertama, untuk menyingkatnya kita terima dulu. Hadis pertama, hadis kedua
hadis kedua ini berkaitan, ini seharusnya bisa, kalau mau diambil, ini di Sunan At-Tirmidzi disebutkannya. Ini hadisnya sebenarnya cukup panjang karena ada penjelasan dari Abu Isa, dari At-Tirmidzi. Ia menyebutkan, Imam At-Tirmidzi ini, ia menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan di dalamnya penjelasan, sehingga kita bisa memahami konteksnya pada saat itu, seperti apa sumpah-sumpah yang dilakukan pada zaman itu, dimana bahwa orang udah terbiasa bersumpah demi sesuatu yang dianggapnya bisa menyatukan sesama orang yang bersumpah itu. Kadang mereka bersumpah demi bapakku, demi bapakku. Ada yang bersumpah demi Lata, Uzza, yaitu berhala-berhala yang di Mekah, di Ka'bah. Dan banyak, termasuk mereka yang bersumpah demi Ka'bah. Itu yang disebutkan di hadis kedua tadi yang digunakan saudara Deki. Jadi kita pahami ini kondisi ketika Nabi SAW berdakwah, bahwa sumpah-sumpah di kalangan Arab itu biasa mereka bersumpah atas segala sesuatu selain Allah. Jadi sebenarnya hadisnya panjang, cuman memang mungkin lebih direvisen, mungkin saudara Deki tidak mengikutkannya. Lalu ini yang ketiga, ini hadisnya, ini yang perlu penekanan daripada kita. Saudara Deki mengambil kesimpulan utamanya ini dari hadis yang ketiganya ini, dimana dia menyebutkan bahwa datang seorang wanita dari Juhainah, bahwa seorang Yahudi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di sini bedanya? Bahwa kalau kita pahami hadis ini sesuai dengan apa yang disampaikan saudara Deki, seakan-akan wanita Yahudi ini mengajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita mau membacanya dengan teliti dan kembalikan ke teks awalnya, bahwa wanita Yahudi ini mengadu tentang perilaku sahabat yang bersumpah itu dengan demi Ka'bah. Lalu Nabi SAW menasihati sahabat dan kemudian memerintahkan tentang bahwa jika mau bersumpah itu demi Tuhan pemilik Ka'bah. Kok beda? Beda. Ada yang berbeda dengan teks yang hadis yang diambil oleh saudara Deki. Itu bukan perkataan wanita Yahudi itu. Dari mana bisa kita lihat? Kalau di hadis yang teks terjemahan Indonesia disebutkan bahwa seorang wanita dari Juhainah, bahwa seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, ini penekanannya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kalian membuat tandingan dan sungguh kalian telah berbuat syirik. Kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak kamu, dan kalian katakan demi Ka'bah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah untuk mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak kamu. Jadi dia menggunakan hadis dari bahasa Inggris, cuman di situ seakan-akan bahwa yang berkata dari awal itu adalah wanita Yahudi itu, sehingga kesannya dia mengajari Nabi SAW. Padahal tidak. Bahwa wanita Yahudi itu mengadukan, mengkritik
sahabat yang bersumpah demi Ka'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang sama. Ya orang memang Nabi mengundang tauhid sama. Dari mana kita bisa lihat? Kalau mungkin saudara Deki mengaku, saya dapat teks hadisnya benar kok, nanya. Kamu aja yang salah. Coba kita kembalikan ke teks Arab aslinya. Kita bisa tahu perkataan ini yang berkata di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau wanita Yahudi itu. Coba perhatikan. Mungkin kalau ditarik mungkin nanti nggak ngerti. Kita ambil aja satu kata ya di sini. Kata ketika beliau bersabda, pakola. Kola ini adalah perkataan untuk seorang laki-laki. Dia berkata, dianya ini laki-laki, bukan perempuan. Artinya yang berkata di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan wanita Yahudi itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan perkataan wanita Yahudi itu memang tauhid. Allah itu esa. Jadi bersumpah itu nggak boleh dengan atas nama ini, atas nama itu selain Allah. Nggak boleh, sekalipun itu demi Ka'bah. Tidak boleh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan demi Tuhan pemilik Ka'bah. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa bukan hanya Islam, Al-Quran yang mentauhidkan. Di Injil tadi juga menyebutkan bahwa keesaan Allah. Artinya Nasrani juga mengesahkan Allah. Yahudi ini juga berarti mengesahkan Allah. Dari mana kita tahu? Karena wanita Yahudi ini mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Yahudi juga mengesahkan Allah. Dan ini juga memang jelas di Al-Quran juga disebutkan. Adapun mereka Yahudi yang membuat Allah tandingan, ya itu seperti Uzair. Jadi mereka menganggap Uzair itu anaknya Allah. Ini yang perlu kita pahami, bahwa saudara Deki mengambil kesimpulan dari pembacaan hadis yang salah. Sudah ngalor ngidul ke sana, sudah menuduh ke sana kemari, fitnah sana fitnah sini, menyesatkan. Padahal pembacaan hadis dia yang salah. Kita nggak tahu ini apakah karena kebohongan yang disengaja atau ketidaktahuan dia. Mudah-mudahan ini ketidaktahuan dia, sehingga kita bisa sama belajar. Jadi jelas bahwa perkataan di hadis ini adalah perkataan Nabi, bukan wanita Yahudi. Oh ya, ada tadi di satu ya, sebelum kita tutup, di ujung tadi saudara Deki ada menyebutkan bahwa berkaitan dengan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setuju dengan wanita Yahudi ini, tidak sampai mengkritik, tidak sampai menuduh, tidak sampai menghakimi wanita Yahudi itu orang kafir, babi, kera. Saya jadi teringat bahwa beberapa waktu yang lalu kita ada membahas tentang bantahan fitnah penyesatan yang dilakukan oleh Christian Prince berkaitan dengan kutukan kepada Yahudi, yaitu menjadi kera dan babi. Sepertinya saudara Deki nggak ada juga fansnya Christian Prince ataupun memang dia mengikuti jejak-jejak daripada Christian Prince ini dalam berapologet ataupun untuk menyerang Islam.
ya pantas lah kalau memang itu yang ini dilakukan. Oke, nanti kita lihat lagi. Ini video yang kedua, ini video ketiga kita untuk saudara Deki. Kalau nggak salah yang pertama dulu kita membahas tentang gimana dia menyebutkan bahwa Islam tidak boleh mengklaim lagi Al-Qurannya satu. Itu juga kita bantah. Baru kemarin yang video bahwa keilahian Nabi Isa atau Yesus di dalam Al-Quran, katanya syahadat umat Islam itu harusnya 3 katanya. Itu juga udah kita bantah, kita jelaskan bagaimana duduk aslinya. Ya, oke, mudah-mudahan karena kita sama-sama tauhid, mari sama-sama kita saling belajar, dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi pencerahan bagi kita bersama. Semoga kita selalu dalam petunjuknya, selalu dalam hidayahnya, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang lurus, kembali kepadanya, bersatu di dalam surga yang terbaik. Mungkin ini aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.